Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira, saya dari kelas 2A TBI. Di sini Safira akan menjawab soal ujian akhir semester Filsafat Ilmu semester 2. Soal nomor 1. Filsafat ilmu lahir dari Islamic worldview. Jelaskan maksudnya adalah seluruh cara memahami ilmu didasarkan pada ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Dalam Islam, ilmu bukan sekadar pasti pemikiran manusia, tetapi merupakan amanah dari Allah yang harus digunakan untuk mengenalnya, memakmurkan bumi, dan memberikan manfaat bagi semua. Karena berangkat dari Islamic worldview, tujuan ilmu tidak hanya mencari kebenaran secara rasional, tetapi juga mengantarkan sekadar hasil manusia seperti kepada keimanan, ketakwaan, dan kebahagiaan serta dunia akhirat. Oleh sebab itu, ilmu dalam Islam selalu berkaitan dengan nilai moral dan tanggung jawab kepada Allah. Soal nomor 2. Uraikan secara singkat hubungan antara adab, ilmu, dan amal. Adab, ilmu, dan amal merupakan 3 hal yang tidak dapat dipisahkan. Adab adalah fondasi dalam mencari ilmu. Seseorang harus memiliki sikap hormat kepada Allah, kepada guru, dan kepada sesama agar ilmu yang diperoleh menjadi berkah. Ilmu menjadi petunjuk yang membimbing seseorang dalam membedakan yang benar dan yang salah. Sedangkan amal adalah bentuk nyata dari ilmu yang telah dipelajari. Ilmu yang tidak diamalkan akan menjadi sia-sia, sedangkan amal tanpa ilmu dapat menyebabkan kesalahan. Jadi, hubungan ketiganya adalah adab mengantarkan seseorang memperoleh ilmu yang benar. Kemudian, ilmu tersebut diwujudkan dalam amal soleh yang bermanfaat. Soal nomor 3. Berikan analisis Anda bahwa Islamic worldview mempengaruhi tujuan, metode, dan nilai proses dalam memahami pengembangan ilmu. Oke, Islamic worldview mempengaruhi pengembangan ilmu dalam 3 aspek. Pertama, dari segi tujuan. Ilmu dipelajari bukan hanya untuk memperoleh pekerjaan atau kedudukan, tetapi juga sebagai bentuk ibadah dan untuk memberikan manfaat bagi umat. Kedua, dari segi metode. Islam mengajarkan bahwa ilmu diperoleh melalui perpaduan antara wahyu, akal, pengalaman, observasi, dan penelitian. Semua metode tersebut saling berkaitan dan melengkapi sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih utuh. Ketiga, dari segi nilai. Dalam Islam, ilmu tidak bersifat bebas nilai. Pengembangan ilmu harus memperhatikan kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan kemaslahatan bersama. Menurut Safira, inilah yang membedakan ilmu filsafat Islam dengan pandangan yang hanya menekankan aspek rasional atau empiris saja. Soal nomor 4. Hakikatnya belajar adalah proses di mana seseorang berusaha untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala, sang pemilik ilmu. Mengapa demikian? Hakikat belajar dalam Islam adalah ibadah. Semua ilmu pada dasarnya berasal dari Allah, sehingga manusia hanyalah pencari dan pengamal ilmu tersebut. Ketika seseorang belajar dengan niat yang benar, yaitu mencari ridho Allah, maka proses belajar tidak hanya menghasilkan pengetahuan, tetapi juga untuk membentuk akhlak dan meningkatkan keimanan. Sebaliknya, jika ilmu hanya digunakan untuk kesombongan atau kepentingan pribadi, maka ilmu tersebut kehilangan nilai ibadahnya. Karena itu, tujuan utama belajar dalam Islam bukan sekadar memperoleh gelar atau pekerjaan, melainkan menjadi hamba Allah yang lebih baik dan mampu memberikan manfaat bagi orang lain. Soal nomor 5. Rumuskan bagaimana 4 sumber ilmu dalam Islam menjadi satu kesatuan yang biasa disebut sebagai metode tauhidi dalam usaha memahami hakikat kebenaran. Sebelumnya, metode tauhidi adalah pendekatan yang memadukan seluruh sumber ilmu dalam Islam sehingga menghasilkan pemahaman yang utuh. 4 sumber ilmu tersebut adalah: yang pertama, wahyu, yaitu Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber kebenaran yang mutlak. Yang kedua, akal, yang digunakan untuk berpikir, menganalisis, dan memahami berbagai persoalan. Yang ketiga, indera atau pengalaman empiris, yaitu pengamatan terhadap alam dalam kehidupan sebagai dasar penelitian ilmiah. Yang keempat, intuisi atau hati yang bersih, yaitu kemampuan memahami kebenaran melalui kejernihan hati yang dekat dengan Allah. Keempat sumber tersebut tidak saling bertentangan, tetapi saling melengkapi.
Wahyu menjadi pedoman utama, akal mengolah informasi, indera mengumpulkan fakta, dan intuisi membantu seseorang memperoleh hikmah. Inilah yang disebut metode tauhidi, yaitu cara memahami kebenaran secara menyeluruh dalam bingkai tauhid. Dan yang terakhir yaitu soal nomor 6. Apa yang Anda ketahui tentang ilmu yang barokah? Menurut saya, ilmu yang barokah adalah ilmu yang membawa kebaikan, manfaat, dan keberkahan bagi diri sendiri maupun orang lain. Keberkahan ilmu tidak hanya diukur dari banyaknya pengetahuan, tetapi juga dari bagaimana ilmu tersebut diamalkan dengan ikhlas dan sesuai dengan ajaran Islam. Ciri-ciri ilmu yang barokah antara lain yaitu membuat seseorang semakin dekat dengan Allah, melahirkan akhlak yang baik, bermanfaat bagi masyarakat, serta mendorong seseorang untuk terus belajar dan rendah hati. Dan menurut saya, ilmu yang barokah tidak hanya berhenti di kepala, tetapi hadir dalam sikap, ucapan, dan perbuatan sehari-hari sehingga memberikan manfaat yang luas. Sekian yang dapat Safira sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.